Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan langsung jalan-jalan ke CoinMarketCap. Jadi kalau kita melihat di sini untuk Fear and Greed Index pada hari ini ada di angka 80 atau di fase Extreme Greed, teman-teman. Jadi kalau di fase Extreme Greed berarti angka penjualan ini masih lebih, mohon maaf saya koreksi, angka pembelian ini secara umum masih lebih mendominasi dibandingkan angka penjualan, teman-teman. Namun biasanya juga pada saat fase extreme grade, biasanya banyak para pemain besar atau para whale dan para institusi ini melakukan taking profit. Jadi bagi teman-teman yang melakukan entry pada fase extreme grade ini harap waspada, jangan sampai kita kena likuidasi, teman-teman. Kemudian juga kalau kita melihat untuk dominasi Bitcoin, teman-teman, hari ini ada di angka 52%. Berarti mayoritas para pemain di dunia kripto, baik itu retail maupun institusional, ini lebih fokus berinvestasi dalam bentuk Bitcoin dibandingkan dalam bentuk altcoin, teman-teman. Kemudian untuk Ethereum, kita lihat hari ini mengalami penurunan. Kalau kemarin sempat di angka 16%, hari ini Ethereum mengalami dominasi pasar yang mengalami koreksi ada di angka 15,9%, teman-teman. Untuk Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 69.974 US dollar. Kemudian juga pada 24 jam terakhir kita lihat Bitcoin mengalami koreksi sebesar 1,06%. Namun kalau kita berbicara dalam konteks 7 hari terakhir, Bitcoin ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan, teman-teman. Mengalami kenaikan sebesar 9,5%, teman-teman. Sementara untuk Ethereum kita lihat hari ini diperdagangkan di angka 3.508 US dollar per satu Ethereum. Dalam 24 jam terakhir mengalami koreksi sebesar 1,47%. Namun dalam rentang 7 hari terakhir untuk Ethereum mengalami kenaikan yang cukup signifikan di angka 5,15%, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama CryptoSlate. Ini ada sebuah berita yang luar biasa, teman-teman. Jadi Coinbase ini mencatat penarikan Bitcoin terbesar ketiga dalam setahun terakhir senilai kurang lebih 1,1 miliar US dollar. Ini dipindahkan dalam sehari, teman-teman. Ini artinya apa? Bahwa ada sekitar ribuan Bitcoin yang meninggalkan market, kemungkinan menuju wallet-wallet yang ada di luar, teman-teman. Mungkin wallet pribadi seperti Cold Wallet. Jadi banyak para whale atau mungkin kemungkinan juga institusi ini menarik Bitcoin keluar dari market untuk disimpan secara pribadi, teman-teman. Dan ini adalah indikasi bahwa otomatis kalau kita berbicara penarikan besar-besaran senilai 1,1 miliar US dollar, berarti supply Bitcoin yang ada di dalam peredaran, yang ada di market-market seluruh dunia itu otomatis mengalami pengurangan, teman-teman. Sehingga akan terjadi ledakan harga bagi Bitcoin karena banyak orang yang ingin membeli tetapi supply berkurang, karena kita lihat di sini banyak orang yang mulai membeli kemudian keluar dari market. Artinya Bitcoinnya dikeluarkan dari market, teman-teman. Dan ditambah lagi dengan fenomena Bitcoin halving, kita tahu bahwa kurang lebih 21 hari lagi pada tanggal 20 April 2024 akan terjadi Bitcoin halving. Jadi dengan terjadinya Bitcoin halving di mana hasil penambangan akan dikurangi separuhnya, ditambah lagi dengan ribuan Bitcoin keluar dari market, maka diprediksi harga Bitcoin akan mengalami ledakan yang luar biasa, teman-teman.
Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau kita lihat di dalam tulisan ini bahwa pertukaran Coinbase ini menyaksikan penarikan besar-besaran sekitar 16.100 Bitcoin senilai 1,1 miliar US dollar pada tanggal 28 Maret teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada sekitar 16.100 Bitcoin yang menghilang atau keluar dari market untuk disimpan di dalam wallet-wallet yang bersifat pribadi atau mungkin wallet-wallet yang dimiliki oleh institusi teman-teman. Jadi menurut data dari Arkham Intelligence, aliran keluar substansial ini terjadi dalam dua transaksi terpisah. Jadi yang pertama melibatkan sekitar 8.100 Bitcoin senilai 574 juta US dollar. Dan yang kedua ada sekitar 8.000 Bitcoin senilai sekitar 566 juta US dollar teman-teman. Jadi luar biasanya teman-teman penarikan ini atau withdraw Bitcoin ini menempati posisi ketiga terbesar di dalam market Coinbase dalam setahun terakhir, dengan ketiga aliran besar ini terjadi pada bulan Maret teman-teman. Jadi pertukaran utama lainnya seperti exchange-exchange lain, kalau kita lihat di sini seperti Gemini dan Binance, ini juga mengalami penarikan yang signifikan selama periode ini teman-teman. Jadi gerakan substansial ini bertepatan dengan konsolidasi harga Bitcoin sekitar 70.000. Ini menandakan perubahan sentimen investor atau penempatan strategis dalam pasar aset digital teman-teman. Jadi ini adalah sebuah hal yang luar biasa teman-teman, kalau dari Coinbase ini menghilang atau keluar dari market sekitar 16.100 Bitcoin. Namun di sini tidak diberi penjelasan berapa jumlahnya, tapi kalau kita lihat di market Binance dan Gemini, ini juga ada fenomena yang sama di mana Bitcoin rame-rame tinggalkan market untuk disimpan di wallet-wallet yang ada di luar exchange teman-teman. Dan ini adalah sebuah indikasi kuat bahwa Bitcoin akan mengalami ledakan high explosive menurut saya pribadi, pendapat saya teman-teman. Karena apabila supply berkurang sementara demand sangat tinggi, ditambah lagi dengan fenomena Bitcoin halving 21 hari lagi, ada peluang Bitcoin bisa mampu menembus angka 100.000 US dollar teman-teman. Kemudian kalau kita melihat secara teknikal teman-teman, di sini saya seperti biasa hanya memakai indikator sederhana yaitu MA50 dan MA200. Bagi teman-teman yang biasa memakai indikator lain, silakan Anda pakai indikator sesuai dengan gaya trading Anda masing-masing. Jadi kalau kita lihat untuk Bitcoin di time frame D1 atau daily pada tanggal 30 Oktober 2023 itu telah terjadi golden cross di mana MA50 memotong MA200 ke atas. Jadi bagi teman-teman yang membeli Bitcoin pada saat itu, hari ini sedang menikmati floating profit yang luar biasa teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara dalam konteks H4, di time frame H4 ini golden cross ini terjadi pada tanggal 5 Februari 2024. Dan bagi teman-teman yang telah melakukan penyeroan Bitcoin pada tanggal tersebut, ini juga sedang mengalami lonjakan profit yang luar biasa. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga ini bermanfaat dan menambah literasi dan wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.